Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mereview materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Saya Silvania Cintia Bella dengan NPM 24013010101. Perkenalkan, saya Tasya Nabila Sia Pramatikasari dengan NPM 240130101112. Baik, perkenalkan, saya Ferdinandus Sadil dengan NPM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Farah Khairul Fayaza dengan NPM akhir 266. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas chapter 2 yaitu profesi CPA atau Certificate Public Accountant. Nah, pada materi ini membahas ekosistem profesi akuntan publik, struktur firma, serta regulasi yang mengaturnya. Nah, sifat dan jenis firma itu ada 3. Sifatnya yaitu memiliki hak hukum untuk melakukan audit yang diberikan oleh pengaturan negara bagian. Ukuran firma bervariasi mulai dari praktisi, tunggal, hingga firma internasional dengan puluhan ribu staf. Kemudian kategori firma yaitu ada 3. Yang pertama Big Four, yaitu ada Deloitte, PwC, Ernst Young, dan KPMG. Mereka mengaudit hampir semua perusahaan besar di dunia. Yang kedua ada nasional atau regional. Nah, firma besar namun lebih kecil dari Big Four, bersaing langsung untuk klien yang sama dan sering memiliki afiliasi internasional. Kemudian yang ketiga yaitu firma lokal, ya, untuk melayani bisnis kecil dan entitas nirlaba di wilayah tertentu. Kemudian struktur organisasinya, ya, faktor yang mempengaruhi struktur meliputi kebutuhan akan independensi, dorongan terhadap kompetensi, serta mitigasi resiko litigasi. Kemudian bentuk organisasi yang umum saat ini yaitu Limited Liability Partnership atau LLP yang memberikan perlindungan kewajiban pribadi bagi para partner dari kesalahan partner yang lainnya. Kemudian hierarki stafnya dimulai dari asisten staf dengan pengalaman kerja 0 sampai 2 tahun, kemudian senior dengan pengalaman 2 sampai 5 tahun, kemudian manajer dengan pengalaman 5 sampai 10 tahun, hingga partner dengan pengalaman 10 tahun ke atas yang memiliki tanggung jawab akhir atas audit. Kemudian regulasi dan standarnya yaitu ada Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, peraturan paling krusial yang mengubah hubungan antara perusahaan publik dan auditornya. Kemudian ada PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Lembaga yang mengawasi auditor perusahaan publik menetapkan standar audit dan melakukan inspeksi terhadap firma audit. Kemudian yang terakhir ada SEC yaitu Securities and Exchange Commission, yaitu badan pemerintah yang membantu menyediakan informasi andal bagi investor melalui berbagai formulir laporan seperti 10 tahunan dan 10 kuartalan. Kemudian pada chapter 3 kita membahas tentang laporan audit atau audit reports. Nah, materi ini menjelaskan hasil akhir dari proses audit, yaitu komunikasi temuan auditor kepada pengguna laporan keuangan. Nah, laporan audit tanpa modifikasi ini yaitu standar unmodified opinion. Diberikan ketika semua laporan keuangan lengkap, bukti yang cukup telah terkumpul, dan laporan disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP atau kerangka akuntansi yang berlaku. Kemudian bagian utama laporan atau standar IECPA berisi judul laporan, yaitu harus menyertakan kata independen. Kemudian alamat, ini biasanya ditunjukkan pada Dewan Direksi dan pemegang saham. Kemudian seleksi opini, ini menyatakan kesimpulan auditor, ini diletakkan pada bagian awal. Kemudian basis opini, yaitu menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar GAAS dan auditor independen. Kemudian tanggung jawab manajemen, ini menjelaskan peran manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan dan pengendalian internal. Kemudian tanggung jawab auditor, ini menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai, bukan absolut. Kemudian ada tanda tangan dan alamat firma, dan yang terakhir tanggal laporan. Nah, ini tanggal pada
saat audit ini selesai dilakukan. Kemudian perbedaan untuk perusahaan publik atau standar PCAOB. Auditor wajib mengomunikasikan Critical Audit Matters atau CAMs, yaitu hal-hal yang melibatkan pertimbangan auditor yang sangat menantang, subjektif, dan kompleks. Auditor perusahaan publik besar juga harus memberikan opini mengenai efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan. Kemudian ada kondisi penyimpangan opini. Nah, jika persyaratan opini tanpa modifikasi tidak terpenuhi, auditor dapat melakukan yang pertama qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Jika ada pembatasan ruang lingkup atau penyimpangan GAAP yang material namun tidak persuasif. Kemudian ada adverse opinion atau tidak wajar. Nah, jika laporan keuangan tidak disajikan secara wajar secara keseluruhan. Kemudian ada disclaimer atau pernyataan tidak memberikan pendapat jika auditor dapat meyakinkan diri bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Chapter 5 membahas mengenai bab tanggung jawab hukum legal liability. Legal liability sendiri adalah konsep dasar yang mencakup kewajiban hukum individu, organisasi, atau entitas untuk menanggung konsekuensi atas tindakannya, baik berupa ganti rugi, perbaikan kerusakan, maupun sanksi hukum. Nah, secara umum, legal liability membahas akuntabilitas dan keadilan dalam ranah perdata maupun pidana. Di sini juga materi ini menyoroti dan membahas terkait resiko hukum yang melekat pada profesi akuntan. Di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks, auditor itu juga tidak hanya bertanggung jawab secara profesional saja, tetapi juga secara hukum terhadap klien dan pihak ketiga. Di sini sudah saya rangkumkan ke beberapa poin, yang di sini ada 4 poin. Yang pertama ada dasar-dasar pertanggungjawaban. Di sini ada perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab yang timbul karena tindakan seseorang yang merugikan orang lain masuk ke pasal 1365 sampai 1367 menurut KUHP Perdata, meliputi adanya umur kesalahan, terdapat adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kualitas. Selanjutnya ada one prestasi. Ini adalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat tidak dipenuhi kewajiban atau prestasi dan suatu pekerjaan. Terakhir yang ketiga ada tanggung jawab mutlak atau strict liability. Di sini pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa memerlukan pembuktian adanya kesalahan, perlu membuktikan adanya kesalahan atau culpa cukup dengan adanya kerugian yang timbul dan hubungan kualitas sering diterapkan dalam kasus lingkungan hidup atau produk berbahaya. Selanjutnya yang keempat ada vicarious liability. Di sini prinsip pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum orang lain. Contohnya itu majikan yang bertanggung jawab atas tindakannya kepada bawahannya. Di poin kedua, ini ada jenis-jenis tanggung jawab, ada 4. Yang pertama, tanggung jawab perdata dengan kewajiban perdata. Di sini berkaitan dengan kewajiban ganti rugi atau pemulihan keadaan kepada pihak ketiga yang dirugikan. Kedua, tanggung jawab pidana. Di sini berkaitan dengan sanksi berupa denda atau hukum penjara akibat pelanggaran undang-undang yang telah dilanggar. Yang ketiga ada tanggung jawab profesional atau malapraktik. Di sini kewajiban profesional misalkan dokter atau pengacara atas kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan profesional. Terakhir ada tanggung jawab korporasi. Di sini tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga terkait operasional bisnis, termasuk perlindungan terhadap investigasi atau denda regulasi. Selanjutnya yang ketiga ada komponen utama dalam pertanggungjawaban. Ada 3. Yang pertama kesalahan atau fault, negligency. Ini pembuktian adanya tindakan kelalaian atau kesengajaan yang melanggar hukum pidana. Yang kedua ada kerugian. Di sini bukti adanya kerugian real yang diderita pihak lain. Jadi kalau ada kerugian
di pihak yang lain. Yang ketiga ada kausalitas. Di sini hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Poin keempat masuk ke manajemen konsep dan istilah hukum utama. Di sini beberapa proses hukum atau konsep hukum yang mempengaruhi tanggung jawab CPA meliputi yang pertama ada konsep orang bijaksana atau prudent person concept. Auditor itu hanya diharapkan melakukan pengerjaan dengan kehati-hatian dan keahlian yang wajar, bukan yang sempurna. Jadi auditor itu sangat berhati-hati di dalam mengerjakan proses audit. Yang kedua ada tingkat kelalaian. Di sini membedakan antara kelalaian biasa, kelalaian berat, penipuan atau konstruktif, serta penipuan fraud. Jadi di sini tingkat kelalaian itu bisa membedakan antara yang berat dan yang ringan. Selanjutnya chapter 6 yaitu bab tanggung jawab dan tujuan audit. Di sini materi yang membahas tentang capaian oleh seseorang auditor dan bagaimana membagi laporan keuangan yang besar menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan berfungsi sebagai peta jalan dalam proses audit. Di sini ada 5 poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada tanggung jawab dan manajemen audit. Tanggung jawab manajemen sendiri yaitu sang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan, misalkan SAK atau IFRS, merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Di sini auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan, fraud, maupun kesalahan atau error. Kedua ada tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit sendiri adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan menghasilkan opini auditor. Nah, apakah laporan keuangan ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku? Di poin ketiga, selanjutnya ada asersi manajemen atau manajemen assertion. Di sini membahas asersi atau pertanyaan manajemen yang tersirat dalam laporan keuangan yang disajikan dasar bagi auditor untuk mengumpulkan bukti. Ada 5 poin, yaitu keberadaan atau keterjadian. Di sini itu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas benar-benar ada dan transaksi benar-benar terjadi. Jadi keberadaan ini yang benar-benar terjadi saja. Selanjutnya kedua ada kelengkapan atau completion. Semua transaksi dan akun yang seharusnya tercatat sudah dimasukkan dalam laporan keuangan. Ketiga ada hak dan kewajiban atau rights and obligation. Di sini perusahaan memiliki hak atas aset dan menanggung kewajiban atas utang. Poin keempat ada penilaian atau alokasi. Valuation atau allocation. Di sini komponen laporan keuangan dicatat dalam jumlah yang tepat. Jadi dicatat dalam jumlah tepat tanpa adanya selisih keuangan. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Presentation atau disclosure. Di sini komponen laporan keuangan diklasifikasikan dan dijelaskan dengan tepat dan jelas. Masuk ke poin keempat di fase-fase audit untuk memenuhi tujuan. Yang fase pertama adalah merencanakan dan merancang pendekatan audit. Selanjutnya, melakukan pengujian atau pengendalian untuk pengujian substantif dan atau pengujian transaksi. Yang ketiga, fase ketiga melakukan prosedur analisis dan pengujian substantif atas saldo akun di laporan keuangan. Yang keempat, fase keempat menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Yang kelima ada resiko audit. Di sini resiko bawaan atau inherent risk.
yaitu kerentanan akun terhadap salah saji. Yang kedua ada resiko pengendalian atau control risk. Di sini resiko salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi internal kontrol saja. Yang ketiga, yang terakhir ada resiko deteksi atau detection risk. Di sini resiko auditor itu tidak mendeteksi salah saji saja. Jadi bab ini itu sangat krusial dikarenakan memberikan kerangka konseptual tentang apa yang diberikan dan mengapa pemeriksaan tersebut itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita masuk di relevansi dan keandalan. Nah, bukti audit itu harus relevan, artinya sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Selain itu, bukti juga harus andal. Bukti yang paling andal itu biasanya berasal dari pihak luar, diperoleh langsung oleh auditor dan berbentuk dokumen asli. Sedangkan bukti yang hanya berupa pernyataan lisan biasanya paling lemah, sehingga harus didukung oleh bukti-bukti lain. Nah, di poin selanjutnya yaitu kecakupan bukti, yaitu jumlah bukti yang dibutuhkan tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, jika suatu akun sangat material atau risikonya tinggi, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Nah, auditor juga menggunakan professional judgment untuk menentukan apakah bukti yang ada sudah cukup dengan tujuan mencapai reasonable assurance, bukan kepastian mutlak. Selanjutnya kita masuk di dokumentasi audit. Nah, semua bukti audit harus didokumentasikan dalam working papers. Dokumentasi ini berisi prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan auditor. Ada dua jenis utama, yaitu yang pertama permanent file, yaitu untuk data jangka panjang, dan current file itu untuk data audit tahun berjalan. Nah, dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya itu kesimpulan yang dapat kepemilikan dan kesimpulan, yaitu working papers adalah milik auditor dan bersifat rahasia, sehingga tidak boleh dibagikan tanpa izin, kecuali untuk kepentingan hukum. Sebagai kesimpulan, bukti audit merupakan dasar utama dalam memberikan opini. Bukti tersebut harus cukup dan berkualitas, serta didukung dokumentasi yang baik agar audit dapat mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya kita akan membahas materi pada chapter 4, yaitu audit evidence. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang audit evidence dan documentation. Nah, materi ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana auditor mendapatkan dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan peran bukti audit. Nah, bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan sudah wajar atau belum. Nah, bukti ini biasanya berasal dari data akuntansi seperti jurnal dan buku besar maupun dari dokumen pendukung. Nah, yang paling penting, bukti audit itu adalah dasar dari opini auditor. Jadi, kalau tidak ada bukti audit yang cukup, auditor tidak bisa memberikan opini secara meyakinkan. Nah, yang kedua yaitu karakteristik bukti audit. Yaitu bukti audit harus memenuhi dua hal utama, yaitu kecakupan dan ketepatan. Nah, kecakupan berarti jumlah bukti yang dikumpulkan harus cakup. Sedangkan ketepatan berkaitan dengan kualitas bukti, yaitu apakah bukti tersebut relevan dan dapat dipercaya. Jika kualitas bukti tinggi, maka jumlah bukti yang dibutuhkan tidak perlu terlalu banyak. Nah, yang ketiga yaitu jenis bukti audit. Ada beberapa jenis bukti audit yang bisa digunakan auditor. Misalnya itu pemeriksaan fisik untuk melihat aset secara langsung, konfirmasi ke pihak ketiga seperti pelanggan, dan pemeriksaan dokumen. Nah, selain itu, ada juga prosedur analisis untuk menilai tren, wawancara dengan klien, dan menghitung ulang data. Nah, selanjutnya itu
mengulang proses dan observasi kegiatan. Nah, semua jenis ini itu digunakan sesuai kebutuhan untuk memperkuat kemampuan auditor. Di sini chapter 9 dan chapter 10 membahas mengenai resiko audit dan resiko kecurangan dalam laporan keuangan. Pada dua bab ini menjelaskan mengenai di mana tugas auditor yang harus menerima bahwa akan selalu ada unsur ketidakpastian baik dari segi bukti, efektivitas kontrol internal klien, maupun kewajaran dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Karena risiko ini sulit diukur secara pasti, auditor sangat mengandalkan pertimbangan profesional untuk meresponnya demi menjaga kualitas audit. Di sini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama adalah prosedur penilaian risiko. Terdapat beberapa cara, yaitu dengan cara wawancara dengan manajemen dan personal internal. Yang kedua, analisis data dan perbandingan informasi. Yang ketiga, pengamatan secara langsung dan pemeriksaan dokumen atau aset. Yang keempat, rapat koordinasi antar anggota tim audit. Dan yang kelima, teknik identifikasi risiko tambahan lainnya. Yang kedua, mempertimbangkan risiko fraud. Untuk mendeteksi kecurangan, itu jauh lebih sulit daripada menemukan kesalahannya, karena adanya skema terorganisir, pemalsuan, dan kolusi yang sengaja disembunyikan. Beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan adalah skeptisme profesional, prosedur penilaian, risiko pengakuan pendapat, dan penilaian berkelanjutan. Di sini untuk risiko signifikan, risiko ini adalah salah saji material yang memerlukan perhatian audit khusus karena besarnya peluang terjadi, likelihood, dan dapat kerugiannya, magnitude. Risiko ini berada di spektrum paling tinggi, risiko bawaan, dan sering dilaporkan sebagai hal audit kritis. Yang keempat, terdapat dua tipe fraud. Yang pertama adalah pelaporan keuangan yang menyesatkan, yang dimana contohnya ada manipulasi laba dan income smoothing. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset, itu adalah tindakan pencurian aset perusahaan. Yang kelima, ada pendokumentasian penilaian risiko. Sini ada beberapa cara pendokumentasiannya, yaitu diskusi tim audit dengan prosedur penilaian, kemudian risiko spesifik dan respon, anomali pengakuan pendapat, komunikasi fraud, dan temuan tambahan.